warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febrianti, S1 dan 18028. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobbs-Douglas. Di sini saya juga masih menggunakan data usaha tani kopi Arabica di Desa Dolok Margo, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Baiklah, kita langsung saja mulai. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kelebihan model Cobbs-Douglas ini dibandingkan dengan fungsi lain, yaitu pertama, peubah yang diamati adalah peubah harga output dan input, sehingga lebih sesuai dengan kerangka pengambilan keputusan produsen yang memperhitungkan harga sebagai faktor penentu. Kedua, dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi, teknik dengan harga. Ketiga, fungsi penawaran output dan permintaan input dapat diduga bersama-sama tanpa harus membuat fungsi produksi yang eksplisit. Nilai elastisitas produksi dari model produksi dapat diketahui dari hasil estimasi koefisien BI dari fungsi produksi Cobbs-Douglas sebelumnya. Melalui nilai elastisitas produksi akan diketahui skala ekonomi usaha tani kopi Arabica. 3 kemungkinan yang akan terjadi adalah: yang pertama, decreasing return to scale B1 tambah B2 tambah BI kurang dari 1, yang berarti proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Yang kedua, constant return to scale B1 ditambah B2 ditambah BI sama dengan 1, yang berarti penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. Ketiga, increasing return to scale B1 tambah B2 tambah BI lebih besar dari 1, yang berarti proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, yaitu IRS, DRS, atau CRS. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, untuk menganalisis apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, yaitu IRS atau DRS atau CRS. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner, serta pengamatan secara langsung. Data primer yang diambil meliputi penggunaan input, biaya input, jumlah produksi kopi Arabica, dan data lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian Humbang Hasundutan, BPS Sumatera Utara, BPS Humbang Hasundutan, dan dinas-dinas lain yang terkait dengan penelitian ini, serta literatur buku-buku atau media lainnya. Kemudian ada spesifikasi model. Di sini ada ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah beta 5 ln X5 ditambah ET. Di mana Y yang merupakan jumlah produksi per kilogram, X1 merupakan jumlah bibit, X2 merupakan pupuk, X3 merupakan pestisida, X4 merupakan luas lahan, dan X5 merupakan tenaga kerja. Serta beta 0 sampai dengan beta 5 itu merupakan koefisien regresi, dan ET merupakan error term. Kemudian masuk bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh input produksi terhadap jumlah output. Di sini dapat diketahui dalam tabel yang sudah dibuat melalui Shazam yang sudah dikopikan. Di sini ada beta hat, standar error, dan T hitung. T hitung di sini diperoleh melalui beta hat dibagi dengan standar error. Di sini ada konstanta, ada X1, X2, X3, X4, dan X5.
sehingga kita dapat mengetahui T hitungnya konstanta sebesar min 0,082729876, X1 2.6956883777, X2 min 0,0.4715445, X3 1.7824832448, X4 2.808913887 dan X5 0.27951461, di mana saya mengambil T-tabelnya dengan signifikan levelnya sebesar 10% dan DF di sini didapatkan sebesar 24 sehingga didapatkan T-tabelnya sebesar 1.711. Di sini kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Lalu, jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Di sini kita menggunakan hipotesis. Hipotesis 0, jika beta 1 sama dengan 0, yaitu variabel tidak berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Hipotesis 1, jika beta 1 tidak sama dengan 0, yang berarti variabel berpengaruh terhadap hasil produksi atau output. Kita langsung analisis yang pertama yaitu variabel bibit atau X1. Dari data tabel diperoleh nilai T hitung 2.6956883777 dengan T tabel 1,711, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,6956883777 lebih besar dari 1,711. Maka hipotesisnya yaitu tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat diketahui bahwa variabel bibit berpengaruh terhadap hasil produksi kopi Arabica. Diketahui koefisien regresinya yaitu 0,4431957, sehingga jika petani menambah bibit sebanyak 1 batang, maka akan menambahkan hasil produksi kopi Arabica sebanyak 0,4431957 kg. Kemudian yang kedua ada variabel bubuk atau X2. Dari data tabel tadi diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,47154445 dengan T tabel 1,711, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu min 0,47154445 lebih kecil dari 1,711. Maka terima H0 dan tolak H1, sehingga dapat diketahui bahwa variabel pupuk tidak berpengaruh terhadap hasil produksi kopi Arabica atau output. Diketahui di sini koefisien regresinya yaitu min 0,355417, sehingga jika petani menambahkan pupuk sebanyak 1 kg, maka akan mengurangi hasil produksi kopi sebanyak min 0,355417 kg. Lalu ada variabel pestisida atau X3. Dari data tabel tadi diperoleh nilai T hitung sebesar 1,7824832448 dengan T tabel 1,77, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 1,7824832448 lebih besar dari 1,711. Maka tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat diketahui bahwa variabel pestisida berpengaruh terhadap hasil produksi kopi Arabica atau output. Diketahui koefisien regresinya yaitu 212,1467, sehingga jika petani menambahkan pestisida sebanyak 1 liter, maka akan menambahkan hasil produksi kopi sebanyak 212,1467 kg. Kemudian ada variabel luas lahan atau X4. Dari data tabel diperoleh nilai T hitung sebesar 2,8089138887 dengan T tabel 1,711, sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,8089138887 itu lebih besar dari 1,711. Maka tolak H0 dan terima H1, sehingga
dapat diketahui bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap hasil produksi kopi Arabica. Diketahui koefisien regresinya yaitu 544,156 sehingga jika petani menambah luas lahan sebanyak 1 hektar, maka akan menambahkan hasil produksi kopi Arabica sebanyak 544,156 kg. Kemudian variabel tenaga kerja atau X5. Dari data tabel diperoleh nilai T hitung sebesar 0,27951461 dengan T tabel 1,711 sehingga dapat diketahui bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 0,27951461 lebih kecil dari 1,711. Maka terima H0 dan tolak H1 sehingga dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap hasil produksi kopi Arabica. Diketahui koefisien regresinya yaitu 1,117022 sehingga jika petani menambahkan tenaga kerja sebanyak 1 HKSP, maka akan mengurangi hasil produksi kopi sebanyak 1,117022 kg. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Di sini kita menggunakan hipotesis 0, beta 1 kurang beta 2 sama dengan 0, dan hipotesis 1 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Dengan keterangan jika p-value lebih kecil dari 0,10 maka tolak H0 dan terima H1, dan jika p-value lebih besar dari 0,10 maka terima H0 dan tolak H1. Di sini setelah dianalisis melalui Shazam dapat kita lihat bahwa variabel X1 dan X2 p-value-nya mendapatkan sebesar 0,20321 yang berarti lebih besar dari 0,10, maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesis 0, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, variabel X1 dan X3 memiliki p-value sebesar 0,97442 sehingga lebih besar dari 0,10 yang merupakan signifikan. Maka tolak H0 dan terima H1. Dan hipotesisnya hipotesis 0, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian variabel X1 dan X4 memiliki p-value sebesar 0,11553 yang lebih besar dari 0,10, maka tolak H0 terima H1. Hipotesis 0 yang berarti hipotesis 0, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang keempat, X1, ada variabel X1 dan X5 yang p-value-nya didapatkan sebesar 0,18919 yang merupakan lebih besar dari 0,10, maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 jika beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang kelima, variabel X2 dan X3 p-value-nya didapatkan sebesar 0,32302 lebih besar dari 0,10, maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesis 0 jika beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang keenam ada variabel X2 dan X4. Didapatkan p-value-nya 0,00295 yang merupakan lebih kecil dari 0,1. Maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya, hipotesis 1 jika beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh ada variabel X2 dan variabel X5. P-value-nya didapatkan sebesar 0,837799, yaitu lebih besar dari 0,1. Maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 apabila beta 1 dan beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang ke-8 ada variabel X3 dan X4 yang didapatkan p-value-nya sebesar 0,22626
yang lebih besar dari 0,10, maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 jika beta 1 dan beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang ke-9 ada variabel X3 dan X5 yang didapatkan p-value-nya sebesar 0,32029 yang merupakan lebih besar dari 0,10. Maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya yaitu hipotesis 0 jika beta 1, beta 2 sama dengan 0. Kemudian yang ke-10 ada variabel X4 dan X5 yang didapatkan p-value-nya sebesar 0,02196 yang merupakan lebih kecil dari 0,1. Maka tolak H0 dan terima H1. Hipotesisnya yaitu hipotesis 1, beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0. Sehingga diketahui bahwa input produksi tersebut tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kondisi skala usaha. Di sini hipotesisnya yang pertama, hipotesis 0 jika beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 0 yang merupakan CRS. Dan yang kedua, hipotesis 1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 tidak sama dengan 0 yang merupakan IRS atau DRS. Di sini keterangannya yang pertama, jika p-value lebih kecil dari 0,1 maka tolak H0 dan terima H1. Yang kedua, jika p-value lebih besar dari 0,1 maka terima H0 dan tolak H1 yang merupakan variabel tersebut tidak berpengaruh. Di sini dalam analisis Shazam didapatkan p-value-nya sebesar 0,0843. Yang berarti skala usaha tani kopi Arabica di Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam decreasing return to scale atau DRS, yakni pada kondisi di mana hasil produksi yang semakin menurun. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, variabel bibit, pestisida, dan luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi Arabica, sedangkan variabel pupuk dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kopi Arabica. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu masing-masing input produksi tidak memiliki nilai elastisitas yang sama. Kesimpulan yang ketiga yaitu kondisi skala usaha tani kopi Arabica di Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan berada dalam decreasing return to scale, yakni pada kondisi di mana hasil produksi yang semakin menurun. Kemudian yang kedua di sini ada saran. Saran di sini yaitu untuk memperoleh produksi yang optimal, petani kopi perlu memperhatikan penggunaan pupuk dan tenaga kerja agar memberikan pengaruh yang nyata untuk peningkatan produksi kopi. Serta petani kopi juga perlu mengoptimalkan penggunaan bibit, pestisida, dan luas lahan sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi kopi Arabica yang lebih tinggi di daerah penelitian. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.